Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mempresentasikan dan menjelaskan kepada Anda semua tentang materi supernetting. Sebelum kita masuk ke dalam supernetting, tetap sebagaimana kita bahas pada subnetting, kita harus mengetahui subnet mask dan classes interdomain routing. Di mana di sini dapat kita ketahui bahwa network itu nama kelompoknya. Broadcast itu nanti ada satu orang sebagai pembagi informasi ke semua anggota, dan nanti host adalah anggota. Nah, maka subnet mask itu nanti atau CIDR juga nanti akan menentukan network ID, akan menentukan kelasnya sama host ID di mana dia posisinya. Nah, untuk kelas A, CIDR defaultnya adalah /8. Kenapa? Karena segmen pertama merupakan segmen network. Kemudian di kelas B itu dua segmen pertama adalah segmen network dan dua segmen berikutnya adalah segmen host. Makanya dia /16 dengan subnet masknya seperti ini. Ya, karena ini 112255, ini 0 semua berarti 0.0.0. Sedangkan di kelas ketiga, tiga segmen awal itu berfungsi sebagai network address, ya. Makanya dia /24 karena ada 24 digit. Nah, CIDR-nya kita ketahui dulu bahwasanya jika kelasnya A default /8, kelas B default /16 dan kelas C default /24. Kemudian dalam subnet mask sama seperti dengan dalam supernetting sama dengan subnetting, kita harus mengetahui bagaimana konversi binary ke desimal. Contoh ini 131 ini, untuk mengkonversi ke binary-nya dengan cara berikut. Pertama kita bagi 2, ya, berarti untuk bulatnya 65 karena 65,5 kan. Nah, karena dia koma nggak boleh, jadi 65, lebihnya nanti baru letak sini 1. Nah, selanjutnya 65 ini tarik ke sini bagi 2, sebenarnya 32,5, tapi tadi nggak dapat berkoma, ambil yang bulatnya saja 32, nanti lebih letak sini 32 dan seterusnya. Kemudian baru tarik yang ini, sisa pembagian ini dari bawah ke atas, ini dia. Nah, bawah ini berarti 131 binary-nya adalah 10000011. Nah, sedangkan konversinya sama seperti ini, di mana yang satu ini ujung paling kanan tarik yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian dikali 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Coba nanti lihat hasilnya, pasti 131. Nah, kemudian metode selanjutnya yang harus kita ketahui adalah metode N, di mana metode ini untuk mengetahui ini IP tersebut dalam kelompok mana atau dalam network mana. Untuk itu IP ini dikonversikan ke binary, subnet masknya dikonversikan ke binary, karena ini 20 berarti ini harus 20. Ini kan 8, 16 tambah 4, 20. Kalau di N kan, N tuh kalau 11 baru 1 dia, ya. Maka 11 dan hasilnya dikonversi lagi ke desimal, maka network address atau IP ini berada pada kelompok 131.117.160.0. Jika kedua metode ini sudah kita ketahui, CIDR sudah kita ketahui, dan metode konversi serta N sudah kita ketahui, baru kita dapat melangkah ke metode supernettingnya. Namun harus kita ketahui bahwasannya super itu artinya tidak biasa gitu, ya. Super itu yang luar biasa gitu, ya. Seperti contoh-contoh, ya, superhero, ya kan, Superman dan lain-lain. Itu merupakan hal-hal yang di luar dari yang biasa. Makanya supernetting ini adalah kebalikan dari subnetting. Jika subnetting itu untuk membagi suatu network yang telah bersatu, maka supernetting ini menyatukan network yang telah terpisah. Nah, kebalikan dari subnetting. Nah, ini contohnya. Ada network ini kan terpisah nih. Network A, C, D, E. Di sini ada satu network. Dalam satu network ada 255 host. Ketika kita supernetting, dia akan menjadi super network dengan host yang 1000, ya, karena ada 4 nih.
Bagaimana cara kita menggabungnya? Kita dapat menggunakan identifikasi terlebih dahulu. Kita lihat dulu default setiap kelasnya. Jika dia naik dari default kelasnya, itu adalah subnetting. Namun jika dia turun dari subnet mesnya, dia adalah supernetting. Kita identifikasi, jika slashnya itu naik dari defaultnya, itu subnetting. Namun jika turun, itu adalah supernetting. Jadi kalau kita buat seperti tabel, maka subnetting dari kelas A itu adalah dari 9 ke atas sampai 31 ya. Nah, 32 maksimal. Sedangkan supernettingnya adalah dari 1 ke 7 atau dari 7 sampai 1. Nah, begitu seterusnya. Karena dia turun kan defaultnya 8. Nah, maka dia turun supernetting ini. Nah, sebagai contoh, ini dia. IP-nya adalah /23. Ini adalah supernetting. Karena defaultnya adalah 24. Nah, makanya dia menjadi bagian dari supernetting. Pertama kita jajar dulu binary-nya, ada 23. Selanjutnya kita ambil subnet masknya. Ini 254 ya, karena ini nilainya 1 dikurang 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1, maka 255 kurang 1 adalah 254. Sedangkan jumlah network yang digabung adalah 2 pangkat n. N ini adalah IP CIDR default dari kelas tersebut. Kan kelas C 24, ya kurang nih 23, berarti 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti ada 2 network yang digabung. Opsinya adalah 0 dengan 1, 2 dengan 3, 4 dengan 5, dan seterusnya. Kemudian jumlah host per network, artinya jumlah host dalam network yang digabung itu adalah 2 pangkat Y kurang 2, di mana Y adalah bit 0 pada segmen host dan network. Berarti berapa buah? Ada 9 ya. 8 network sama host berarti kan semuanya, kayak 4 segmennya. Berarti 8 tambah 1 adalah 9. Berarti 2 pangkat 9 adalah 512, dikurang 2 adalah 510 host setiap networknya. Nah, kemudian baru direntang ya, 512. Tadi kan 510. 12 yang 2 ini digunakan sebagai network address dan broadcast address. Nah, network address digunakan untuk menentukan kelompoknya, broadcast address adalah yang akan memberikan informasi ke semua anggota. Di sini nampak rentang IP address-nya. Karena dia tadi di sini adalah 0, ya kan? Kan 3 segmen awal tuh kelas C kan network. Maka tema 0-nya adalah 1. Ketika 1, berarti 0 ini kita bentang semua IP-nya. 0 sampai 255 yang tersedia tentu dari 1 sampai 0255. Sedangkan kalau temanya satu lagi yang digabung adalah 10, di mana 10 ini sampai dengan 1255, dan di yang tersedia adalah 10 sampai 1254. 100 ini akan menjadi network address, sedangkan 1255 menjadi broadcast address. Jadi untuk supernetting, network addressnya diambil adalah IP pertama pada network pertama, sedangkan broadcast addressnya adalah IP terakhir pada network terakhir. Ini dia. Maka 2 ini nggak boleh digunakan, maka tadi kurang 2 kan. Kemudian coba dihitung dari 1 sampai 255, hasilnya 255. Dari 0 sampai 254 berapa jumlah semua? 255. Coba tambahkan. Pasti 510 sesuai dengan yang ini. Maka IP tadi itu ini kan, ini berada pada network address 00 ini, sedangkan broadcast addressnya adalah 1255, dan dia network ke 1 ya, bagian dari network 1. Walaupun sudah menjadi satu bagian semua, tapi dia berasal dari network pertama. Inilah dia tadi. Network pertama yang 00 tadi, broadcast ini rentangnya ya, 01 sampai 0254. Yang boleh ini 01 sampai 254 ini. 255 maksudnya ya, benar. 01 sampai 255 ini maksudnya. Yang awal ini yang awalnya yang ketika /24 ya. Namun ketika dia sudah /23, maka dia bergabung dalam satu network besar, yaitu dari 01 sampai 1254. Coba dipahami lagi. Nanti yang ini nih, ketika /24 dia tuh terpisah, nggak saling terhubung. Namun setelah di supernetting dia bergabung ya, menjadi 510, karena setiap network berisi 255 IP yang dapat digunakan. Itu yang dapat Pak sampaikan. Selanjutnya Ananda silahkan lakukan simulasi
dengan job set yang telah kita sediakan. Silakan dibuka buku panduan simulasi, lihat di bab subbab software mapping dan bangunan topologi seperti gambar berikut ini, isi skop paket tracer beserta pi dan subnet masing-masing. Silakan dimulai dari scenario 4, kemudian dibuat tabel hasil dari uji coba nantinya dari PC 010 di pinggir semua PC, dan pada SAS 24 ini dicoba cek apakah reply semua atau tidak. Kemudian setelah itu baru lanjut ke slash 23 ya, 23 dan 22. Baik, silakan dicoba.